Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Josephine Kristianti Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu security. Oke, langsung saja kita masuk ke overview. Nah, di sini pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, YI menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu yang pertama, authentication, yaitu yang kedua, authorization, ketiga, working with password, keempat, cryptography, kelima, view security, keenam, auth client, dan yang terakhir adalah best practice. Kita langsung masuk ke yang pertama adalah authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Pada YII2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk login, sedangkan pada YII2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di-hardcore pada model user. Selanjutnya, proses authentication. Pada YII2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, yaitu yang pertama, mengatur komponen user pada application configuration. Yang kedua, membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface y/web/identity interface. Kemudian, proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user. Nah, di sini dalam bentuk nilai hash. Kemudian, untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, bisa menggunakan ID, yaitu dengan cara seperti ini. Kemudian username, dengan cara seperti ini. Selanjutnya adalah authentication events. Kelas y/web/user akan memunculkan beberapa events ketika terjadi proses login dan logout. Nah, contohnya yang pertama adalah seperti ini. Event ini akan muncul pada awal proses. Kemudian y/web/user login. Jika metode event handler mengisi nilai properti is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Kemudian event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Kemudian event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses, yaitu y/web/user logout. Jika metode event handler mengisi nilai properti is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Kemudian yang terakhir adalah event after logout. Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Nah, misal Anda ingin melakukan audit dan atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login. Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event yaitu event after login, dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Kemudian, authorization. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada itu, authorization melibatkan komponen, yaitu yang pertama, access control filter. Kemudian yang kedua, role-based access control, yaitu atau RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Selanjutnya, access control filter atau AFC atau ACF merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai y/filters/
Access Control. ACF biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action atau route yang ada di dalamnya. Perhatikan script di samping ini. Oke, yang pertama adalah property only, berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Dan di sini yang akan diatur hak aksesnya adalah untuk login, logout, dan sign up. Kemudian property rules berisi aturan yang akan diterapkan. Nah, untuk aturannya adalah seperti ini. Di sini tanda tanya merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login atau guest. Kemudian tanda add merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah Role-Based Access Control. Role-Based Access Control atau RBAC dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif, yaitu mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama membangun data authorization untuk RBAC, dan yang kedua menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Nah, kita masuk ke konsep dasar RBAC. Komponen utama dari RBAC ada tiga, yaitu yang pertama adalah role, digunakan untuk menentukan peran dari seorang user. Contohnya adalah admin, author, dan lain-lain. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Kemudian yang kedua adalah permission, merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah create post, update post, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah role, merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contohnya, permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate atau bukan. Selanjutnya, jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC. Yang pertama adalah tabel auth item untuk menyimpan daftar item, yaitu isinya adalah role, permission, dan role. Kemudian auth item child untuk menyimpan data hubungan antar item. Yang ketiga adalah auth assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Dan yang terakhir adalah auth role, yaitu untuk menyimpan role. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu role, permission, role. Pada gambar di samping terdapat dua user, yaitu Jane dan John. Dua role, yaitu admin dan author. Kemudian ada 3 permission, yaitu create post, kemudian update on post, dan update post. Serta satu role, yaitu author role. User Jane memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Nah, kemudian role admin memiliki permission update post dan role author. Semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission create post dan update on post. Permission update on post dikenakan role author rule, yaitu permission update on post hanya dapat digunakan jika rule author rule bernilai true.
Selanjutnya, bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SHA-1 sudah cukup aman. Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut akan kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga dapat atau juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu bcrypt. Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Dia menyediakan helper y $app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Kita lihat contoh di atas ini. Berikut adalah contoh kodenya. Kemudian kriptografi. Mengenerate data random. Untuk proses mereset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Yang kedua adalah enkripsi dan deskripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tidak dapat membacanya, data perlu dienkripsi sebelum disimpan. Kemudian, mengkonfigurasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data dan telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Nah, kita lihat contoh yang ada di samping berikut ini. Berikut adalah contoh kodenya. Selanjutnya, best practice. Yaitu yang pertama, basic principles atau filter input dan escape output. Kemudian yang kedua, avoiding SQL injections. Yang ketiga, avoiding XSS, yaitu cross-site scripting. Kemudian avoiding CSRF, yaitu cross-site request forgery. Kemudian avoiding file exposure. Kemudian avoiding debug info and tools at production. Kemudian using secure connection over TLS. Dan yang terakhir adalah secure server configuration. Jadi sekian video penjelasan dari saya tentang security. Terima kasih.